ada nggak sih kepikiran pengen main deh di Merpati Bayu lagi gitu? Untuk sekarang aku kadang-kadang mikir kalau aku mau main lagi kira-kira aku kuat gak ya. Nah, gitu. Kalau ditanya mau main basket mau, tapi kalau misal mungkin masuk ke profesional lagi dibutuhkan persiapan yang sangat panjang sih buat aku, jadi nggak akan gampang gitu. Jadi memang kalau ditanya sih pasti masih mau main, tapi untuk pro aku mungkin enggak lagi, udah cukup. Jadi selama kerja sekarang nih kan nggak ada main basket lagi gitu, atau cuma sekedar main-main doang gitu sama temen, nggak ada ya Kak? Iya, main-main aja, main-main bercanda-bercanda aja udah. Jangan serius-serius. Gimana nih Kak sekarang di profesinya yang sekarang, cara udah dapet belum nyamannya gitu di profesi yang sekarang? Nyaman aku Kak. Nyaman. Udah di posisi terbiasa kali ya. Karena ternyata yang dulu aku pikirnya aku bisa nggak ya hidup tanpa basket, ternyata ya bisa gitu. Kadang-kadang manusia memang karena mungkin pikirannya aja melimitasi diri kita, berpikir bahwa keluar dari sini kita nggak akan bisa hidup. Ya bisa terjadi kalau kita terus berpikir seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah coba, gimana kita tahu? Dan ternyata walaupun 1-6 bulan pertama aku kerja, aku masih kepikiran main basket lagi nggak ya gitu. Tapi untuk saat ini ya ternyata aku sadar bahwa aku nggak perlu main basket lagi untuk membenarkan diri aku. Jadi dulu aku mikirnya kalau aku nggak jadi pemain basket lagi berarti aku nggak akan jadi berdampak gitu buat orang lain. Aku berpikir gitu. Tapi ternyata aku salah. Ternyata diri aku bukanlah pemain basket, tapi diri aku adalah diri aku gitu. Dan aku bisa melakukan segala hal di luar basket. Jadi buat mungkin ada teman-teman yang ngerasa bahwa ada satu hal yang suka banget dan ngerasa kalau satu hal itu diambil daripada kita akan mati, enggak, kita akan tetap hidup. Nah, tapi hidupnya ke depannya itu gimana, itu tergantung sama responnya kita. Dan aku bersyukur aku meresponi pekerjaan aku sekarang ya dengan bersyukur. Jadi aku bisa menjalaninya dengan menikmatinya gitu. Aku jadi nggak setengah-setengah, karena ternyata aku tetap bisa berprestasi di luar basket gitu. Keren Kak, yang penting berani dulu deh ya, keluar dari zona nyaman gitu. Iya, berani. Betul banget. Oke Kak, ini ada yang nanya dari Ulfa Atun Korea. Gimana cara main nggak pakai emosi Kak? Ngatur emosinya gitu ya. Itu adalah latihan diri sendiri. Maksudnya emosi itu kan cuma kita yang bisa kontrol. Nah, gimana caranya nggak emosi? Kita harus melatih diri kita dan memilih untuk melakukan yang benar gitu. Jadi seperti misalnya rasanya mau marah, tapi kan itu cuma perasaan. Kalau kita melakukan tindakan berdasarkan perasaan, ya pasti jadinya emosi dan semua orang bisa lihat gitu. Tapi kalau misalnya aku tetap bisa ngerasa kesel, ngerasa marah, tapi ya aku tidak bertindak atas perasaan aku. Jadi aku memilih untuk tetap tenang, udah kita lanjut main lagi. Karena kalau kita bertindak atas dasar emosi kita, atas dasar apa yang kita rasain, ya akan terjadi sesuatu hal yang di luar pikiran kita. Makanya kalau ditanya gimana caranya, kita harus kontrol diri kita. Dan gimana cara bisa kontrolnya, ya latihan di saat latihan. Karena kalau kita lagi main kan pasti tuh misalnya kesikut atau nggak sengaja kesandung gitu, terus atau enggak wasitnya kita mikirnya wasitnya pihak lawan misalkan kayak gitu-gitu kan bisa menimbulkan memancing kita untuk emosi.
Nah, tapi kita bisa memilih untuk tidak bertindak di atas emosi kita. Jadi kita tetap tenang dan kita tetap oke, kita tunjukin dengan cara yang benar. Jadi kita emosinya dilawannya dengan bermainnya tetap dengan cara yang benar gitu. Dari F22222222 panjang banget tuh Kak. Ada minta diceritain momen final Sri Kandi Cup. Karena kan waktu di situ kan Kak dalam kondisi yang nggak fit gitu. Jadi minta ceritain nih. Berdebar hatiku dengerin. Aduh, gitu. Jangan sampai jatuh cinta. Gimana ya? Jadi gini. Pada waktu itu sebelum final itu, sebelum championship di Jogja, aku cerita mundur dulu ya. Iya. 2 minggu sebelumnya kita lagi seri Semarang, dan pada saat itu aku gak pernah menyangka banget aku ternyata lututnya goyang lagi walaupun tidak separah sebelumnya. Nah, tapi dampaknya cukup lumayan karena akhirnya aku gak bisa melanjutkan latihan aku karena bokap juga sakit. Nah, pada saat itu akhirnya aku berpikir bahwa kayaknya aku gak akan bisa nih main di Jogja dengan situasi lutut kayak gini, dan aku juga cuma punya waktu 2 minggu. Nah, ketika itu aku tanya ke fisioterapi, aku cek dan bisa, tapi memang mungkin pergerakan kita akan terbatas. Jadi akhirnya aku coba pas pulang ke Jakarta, aku langsung terapi sepanjang seminggu, kan dari 2 minggu ya menuju Jogja. Minggu aku terapi, dan di minggu kedua aku udah mulai kembali lagi bermain latihan lagi. Awalnya masih takut tapi bisa. Tapi ternyata 4 hari selama 4 hari di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas hari Kamis lutut aku goyang lagi. Dan di situ aku langsung bilang, sorry coach, kayaknya aku nggak akan bisa main di Jogja. Jadi kan ceritanya berangkatnya Jogja hari Minggu dan hari Kamis aku goyang lagi. Dan itu aku udah kayak sedih banget karena aku berpikir kayak aduh ini final dan ini kita punya kesempatan untuk juara. Dan pada saat hari Minggu itu karena tiketnya udah dibeli dari sebelumnya kan, jadi tetap mau nggak mau berangkat. Padahal waktu itu rasanya udah pengen di Jakarta aja karena sedih nggak bisa main kan. Nah, tapi ternyata dapat kepercayaan dari pelatih aku untuk jangan nyerah, kita coba lagi. Akhirnya aku punya waktu seminggu. Pada waktu itu kan finalnya hari Jumat atau Sabtu, Sabtu atau Minggu gitu Pak. Nah, pada saat itu jadi sepanjang di Jogja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu aku terapi benar-benar di pinggir lapangan aja, aku nggak ikutan main. Sampai akhirnya aku di ACC oleh fisioterapi aku bisa ada di lapangan. Rasanya gimana? Takut banget karena aku merasa tidak nyaman sebenarnya sama lutut aku. Karena ya gimana, biasanya lututnya nggak ada rasa nyeri, dan saat ini aku harus bermain dengan adanya rasa nyeri. Dan momennya itu ya ketika pemanggilan dari awal pemanasan, udah excited banget maksimal, dan bersyukur juga dikasih main juga sama pelatih. Dan pada waktu itu sebenarnya di latihan kita tuh setiap pertandingan tuh nggak lama. Jadi misalnya satu tim cuma dapat misalnya 45 menit, dan aku tuh baru tes di pagi itu, jadi aku cuma kebagian 15 menit terakhir untuk aku coba tembak, aku coba ikut main, coba jaga. Dan itu aku bener-bener sebenarnya dalam hati aku tuh kerasa aduh kayaknya aku nggak bakalan bisa gitu. Tapi karena aku kayak udahlah coba terus bangkit, jangan bilang nggak bisa, kita belum coba. Akhirnya ketika final itu dimulai, dari pemanggilan pemain aku nggak nyangka banget aku bisa main gitu. Dan di situ tuh euforianya dari penontonnya juga, dapet dukungan yang wah, sampai saat ini tuh aku masih nggak nyangka gitu. Pendukung di sana tuh kayak benar-benar mendukung aku gitu. Jadi waktu aku udah main, nah aku cuma kalau nggak salah quarter 1 aku nggak main nih, aku tetap semangatin. Dan aku bilang ke diri
aku kalau sampai pun aku tidak bermain udah nggak apa-apa, aku ada di sini untuk mereka, untuk mendukung. Tapi ternyata pelatih aku waktu itu tanya dulu nih, bisa kan nih Helena main? Bisa, udah bisa, coba. Nah aku dibatasin waktu itu mainnya cuma 3 menit, dan dari quarter 2, 3, 4 aku bermainnya 3 menit setiap quarter, dan ternyata 9 menit di pertandingan itu adalah bisa dibilang salah satu performance terbaik aku sepanjang bermain basket. Itu salah satu ya, jadi nggak nomor 1, tapi salah satu yang terbaik, karena di tengah situasi aku dengan modifikasi seperti itu, aku bisa bermain dengan sangat efisien, dan juga ya tetap gak nyangka aku bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang seperti yang aku lakukan di final itu. Kalau mau tahu gimana, nonton aja di YouTube. Sebenarnya aku udah kepikiran yang macem-macem, kayak aduh gimana nih kalau nanti gue yang lagi, gimana nih kalau aku nggak bisa nyelesain pertandingan. Karena pada waktu itu aku cuma ingat cedera aku pertama di tahun 2013 adalah aku juga lagi di momen final, maksudnya championship waktu itu. Dan itu nggak nyangka banget kena di quarter keempat, dan aku nggak bisa nyelesain seri aku. Dan kedua, waktu aku kena lagi aku nggak bisa nyelesain seri aku. Jadi di situ aku berpikirnya tuh, gimana Tuhan kalau aku sampai nggak bisa nyelesain seri ini. Tapi ternyata aku sampai poin terakhir, walaupun aku nggak ada di lapangan, aku ada di bench di akhir pertandingan, tapi aku benar-benar gak nyangka udah juara. Aku juga bisa main, bisa 3 point juga, karena pada waktu itu mikirnya kayaknya aku bakalan cuma ada di lapangan sebagai apa ya udah Helena ada di lapangan aja, di game terakhir Helena ada di lapangan gitu, jadi nggak cuma di bench aja gitu. Tapi ternyata di lapangan itu aku bisa membuat satu cerita yang buat aku itu akan jadi cerita mungkin nanti kalau punya anak aku ceritain ke anak-anakku dengan bangga aja. Jadi itu jadi satu mujizat lah buat aku, memang gak pernah nyangka game itu akan seperti itu. Oke, Kak, ada pertanyaan nih terakhir deh dari penonton. Ini ada dari Randi Sapta 24. Kapan momen paling bahagia dan paling mengecewakan buat Kak Helena selama jadi pemain basket? Kapan momen paling bahagia? Banyak momen paling bahagia. Momen ketika aku dipanggil timnas, momen ketika aku masuk 14 besar Asian Games, momen ketika aku bisa bermain lagi dari cedera, banyak banget sih. Dan kalau ditanya paling bahagia ya penutupnya juara, bisa main, ya itu adalah momen terakhir aku yang jadi cerita terakhir aku juga. Jadi kalau ditanya yang paling bahagia ya sebenarnya banyak, tapi yang momen terakhir itu memang klimaksnya lah bisa dibilang. Momen yang paling menyedihkan dan mengecewakan banyak juga. Perjalanan aku sepanjang 7 tahun itu dipenuhi juga dengan banyak kekecewaan, kesedihan, tapi juga dipenuhi dengan banyak kebahagiaan. Jadi kalau paling menyedihkan ketika aku cedera, itu paling menyedihkan. Ketika aku dicoret dari pemanggilan timnas pada waktu itu sangat menyedihkan gitu. Jadi banyak sih kalau ditanya momennya, tapi memang terakhir yang paling menyedihkan ketika ya aku dicoret timnas, karena mungkin pada saat itu kan aku berpikir ini satu step lagi menuju mimpi aku, tapi ternyata aku nggak bisa sampai. Dan juga ketika kemarin terakhir ketika lutut aku harus goyang lagi di seri Semarang, itu juga menyedihkan gitu. Banyak banget kalau menyedihkan itu di lapangan, menyedihkan di latihan itu juga banyak. Jadi ya kita, ya menurut aku sih salah satu yang bisa aku share mungkin waktu aku kecoret dan waktu aku cedera, itulah bisa dibilang. Jadi nih Kak, makasih ya Kak udah mau mampir sama kami, cerita-cerita semua pengalamannya, semangatnya, motivasinya gitu. Banyak ya motivasinya tadi dari Kak Helena.